Ya bunayya. Ini adalah panggilan orang tua kepada anaknya. Yang dalam bahasa tafsir dikatakan tasghirul isfaq, yaitu panggilan kasih sayang kepada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Tentunya hendaklah hidup ini penuh arti, penuh manfaat. Baik kehidupan kita maupun untuk orang lain yang bisa memanfaatkan kita. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini akan saya lanjutkan pengkajian tafsir surat Luqman, yaitu ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Kita tahu bahwa Luqmanul Hakim adalah seorang yang telah sukses mendidik putra-putranya sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Pada ayat yang telah lalu, bahwa Luqman dalam mendidik anaknya adalah yang pertama menanamkan ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu ditanamkan sejak dini, dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, zat yang menguasai kita, dan zat yang harus kita sembah. Itulah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah itu harus kita sembah? Harus kita jadikan sebagai raja, sebagai pemilik, dan harus kita sembah. Ini adalah tidak lain karena firman Allah dalam ayat Luqman yang lain. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah pemilik langit dan isinya, pemilik bumi dan isinya. Oleh karena itu Allah adalah Al-Ghani, Allah adalah Maha Kaya, dan Allah adalah Al-Hamid, zat yang harus kita puji. Jadi penanaman ketauhidan itu sudah sewajarnya lah kita tanamkan sejak dini anak-anak kita. Kita kenalkan kepada Allah, kita kenalkan kepada Khalik, dan kita kenalkan bahwa Allah adalah zat yang harus kita sembah. Dan yang kedua, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya supaya birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita, terutama adalah ibu kita.
yang telah mengandung kita selama 9 bulan, yang telah merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita. Juga Bapak, juga orang yang berperan dalam keluarga kita sebagai tulang punggung keluarga yang mencarikan nafkah, yang juga ikut membesarkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka patutlah kita birrul walidin. Jadi peringkat yang kedua setelah kita bertauhid kepada Allah, maka kita harus birrul walidin, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sekalipun orang tua kita ini umpamanya dia itu adalah orang yang beda agama dengan kita, tapi kita diperintahkan oleh Allah harus tetap hormat kepada kedua orang tua kita. Kemudian nasihat yang ketiga yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ar ya'ti biyallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, ini adalah panggilan orang tua kepada anaknya, yang dalam bahasa tafsir dikatakan tasghirul isfaq, yaitu panggilan kasih sayang kepada anak. Kalau orang tua dipanggil oleh anaknya, panggilan kehormatan adalah ya abati. Tapi kalau anak dipanggil orang tua sebagai panggilan kasih sayang, ya bunayya. Artinya apa? Ini dapat diambil pelajaran bahwa orang tua itu kalau ingin mendidik anak-anaknya harus dengan cara kasih sayang. Jangan kita mendidik anak kita itu dengan cara kekerasan, dengan cara yang sangat frontal. Itu tidak akan menemukan, itu tidak akan menjadikan anak hormat kepada kita, tapi justru anak itu akan melawan kita. Jadi pendekatan psikologi, pendekatan hati, ini sangat menentukan sekali apa yang akan kita sampaikan kepada anak itu bisa diterima oleh anak. Kalau kita tidak mampu menjiwai anak kita, tidak mampu menjiwai bagaimana karakter anak kita, kemudian kita salah dalam memberikan pendidikan atau arahan, itu bisa anak-anak kita menjadi musuh kita. Bisa menjadi fitnah kita. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam ayat yang lain, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fakhdaruhum. Jadi di situ dikatakan, kalau kita salah mendidik, kalau kita tidak mampu mengerti kepribadian seorang anak, kejiwaan seorang anak, maka bisa anak itu menjadi musuh keluarga, menjadi musuh kita. Oleh karena itu dalam ayat yang menerangkan tentang bagaimana orang tua itu wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiru wa taghfiru wa tastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Jelas sekali bahwa kita dalam menghadapi anak harus dengan cara yang manusiawi, harus cara yang betul-betul bisa menyentuh kepada anak kita apa yang akan kita sampaikan. Maka Luqman itu memanggil anaknya, ya bunayya. Banyak orang tua kita kadang-kadang salah dalam memanggil anaknya. Umpama orang tua dalam keadaan marah kepada anak, memanggil anaknya kadang-kadang tidak namanya tapi diberi nama binatang. Hai ketek, hai anjing, hai khimar. Ini adalah panggilan yang bisa menyakitkan hati anak. Karena anak diumpamakan seperti binatang. Anak diumpamakan seperti hewan. Ini namanya tidak mendidik kepada anak kita. Jadi panggilan yang baik adalah yang bisa menyentuh, ya bunayya. Setelah Luqman memanggil anaknya, tentu memanggil anak itu ada tujuan yang pokok. Ada maksud tertentu yang akan menjadi misi orang tua kepada anaknya.
anaknya ditanamkan innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bi Allah. Anak itu ditanamkan semenjak dini bahwa jangan melakukan perbuatan dosa. Jangan melakukan perbuatan salah sekecil apapun. Karena perbuatan dosa atau sekecil apapun, Allah akan mengetahuinya. Maka dalam akhir ayat, innallaha latifun khabir. Allah itu adalah maha halus dan maha mengetahui. Karena Allah itu mempunyai sifat latif, mempunyai sifat halus, karena Allah itu akan melihat barang yang sangat halus. Jadi anak kita supaya ditanamkan jangan melakukan dosa. Sekalipun apa yang dilakukan itu tidak diketahui oleh orang. Sekalipun apa yang diperbuat itu tidak ada orang yang tahu. Tapi harus ditanamkan kepada anak kita. Allah pasti melihat apa yang dilakukan oleh hambanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Maka penanaman bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu selalu mendapatkan pengawasan Allah. Selalu mendapatkan penilaian Allah. Banyak di antara kita ini yang belum yakin, belum mendalami bahwa apa yang dilakukan itu tidak dilihat oleh Allah. Satu contoh umpamanya, kalau ada orang melakukan perbuatan dosa, orang itu hanya percaya tidak ada yang melihat. Orang itu hanya yakin tidak ada orang yang tahu. Tapi dia lupa bahwa sejatinya Allah itu adalah maha tahu. Ada orang melakukan dosa, umpamanya dalam kamar, pintu depan dikunci, supaya orang tidak pada tahu. Setelah masuk rumah, kemudian dia masuk kamar, kamarnya pun dikunci. Di dalam kamar dia melakukan perbuatan dosa. Dan dia yakin bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang ia lakukan. Sekali lagi dia lupa bahwa Allah itu adalah maha tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Justru ketika orang itu melakukan seperti itu, lebih takut kepada selain manusia. Lebih takut kepada Allah, tidak lebih takut kepada Allah. Justru lebih takut kepada yang lain selain Allah. Umpamanya ketika melakukan semacam itu, kemudian ada tikus berjalan, kemudian dia menjatuhkan sesuatu benda. Dia takutnya setengah mati. Wah, apa yang saya lakukan ada yang tahu. Padahal itu adalah tikus yang sedang menjatuhkan barang. Itu dia artinya lebih takut kepada selain Allah daripada lebih takut kepada Allah. Padahal semestinya kita itu harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada selain Allah. Itu yang ditanamkan. Maka dikatakan dalam ayat itu, perbuatan jelek apapun, perbuatan dosa sekecil apapun, misqala habbatin min khardalin. Bahwa perbuatan jelek itu umpamanya kalau ditimbang misqala habbatin, seberat biji sawi. Kalau dulu orang memahami bahwa benda yang terkecil adalah biji sawi. Biji sawi itu kalau di kita adalah biji bayam yang hitam itu. Tapi sekarang ada yang terkecil daripada biji sawi, yaitu atom. Jadi sebesar atom pun, kalau itu perbuatan dosa yang dilakukan, apa itu dilakukan fi sohra, umpamanya di padang pasir, atau dilakukan di atas langit, di pesawat umpamanya, au fil ardi atau di muka bumi, itu semuanya akan terdeteksi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diketahui oleh Allah. Jangan dikira itu adalah Allah tidak tahu, karena Allah adalah
latif, Allah itu adalah khabir. Maka perbuatan sekecil apapun yang berupa dosa, salah kepada Allah, ya'ti biyallah, Allah akan mendatangkan perbuatan itu besok di hari akhir. Besok manusia itu akan mendapatkan sebuah catatan dari Rasul Allah yang namanya malaikat yang mencatat amal. Baik amal kebaikan atau amal kejahatan atau ketidakbaikan, itu semuanya akan ditulis, akan dibukukan oleh kedua malaikat utusan Allah dan besok akan diberikan kepada hamba Allah ketika besok di akhirat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus meyakinkan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita itu melakukan dosa dengan alasan tidak ada yang tahu. Dengan alasan tidak ada yang melihat. Tapi tanamkan pada diri anak kita ini bahwa Allah itu adalah pasti mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau ada hambanya berduaan, Allah yang ketiganya. Kalau ada hamba yang ketiga, yang bertiga, Allah yang keempat. Begitu selanjutnya karena innallaha ma'ana, Allah itu adalah selalu bersama kita dan selalu melihat, mengamati apa yang kita lakukan. Jadi ayat yang ke-16 ini ditanamkan Luqman kepada anaknya supaya anaknya itu betul-betul mempunyai rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala apabila anak itu melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau perbuatan kemungkaran-kemungkaran, itu semuanya besok akan tercatat, akan didatangkan oleh Allah dengan bukti-bukti yang sangat jelas. Para pemirsa yang dibudiman, yang dimuliakan oleh Allah, maka ayat selanjutnya setelah Luqman menanamkan anaknya agar dia itu menyadari perbuatan sekecil apapun, perbuatan dosa akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayyah, wahai anakku, aqimis shalah. Luqman memerintahkan anaknya agar mendirikan sholat. Dalam beberapa hadis dikatakan bahwa sholat itu ada sebagai pembeda antara orang Islam dan orang kafir. Dan sholat itu sebagai standar apakah orang itu baik atau tidak. Karena sholat yang bisa dilakukan dengan khusyuk itu akan menghasilkan tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah sholat, tapi kenapa saya itu masih senang untuk melakukan dosa? Kenapa saya masih melakukan kemungkaran? Kenapa saya masih senang melakukan kemaksiatan? Itu bukan berarti sholatnya yang salah, tapi kita yang melaksanakan sholat itu tidak benar. Bisa juga tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Bisa juga dalam pelaksanaannya itu tidak khusyuk, tidak konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mempengaruhi bahwa sholat kita itu kadang-kadang tidak menghasilkan kita bisa tercegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Para pemirsa yang budiman, yang dimuliakan oleh Allah, jadi sholat itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Makanya karena saking pentingnya sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah mewajibkan kepada kita agar kita mengajari anak kita ketika anak umur 6 tahun. Jadi anak kita ketika umur 6 tahun harus dikenalkan dengan sholat. Diajak ke masjid, diajak ke musola, diajak untuk melaksanakan sholat.
itu berarti melatih anak untuk terbiasa melakukan sholat. Tapi jangan sampai ketika kita mengajak anak kita ke masjid atau ke musola, justru anak kita itu mengganggu kekhusyuan orang sholat. Kalau kita sudah mengajak anak kita ke masjid, ke musola sholat, harus kita jaga. Harus kita nasihati. Harus kita beritahu jangan rame. Jangan suka tertawa, jangan lari-lari. Tapi harus masuk shaf dan harus sholat beserta imam. Kalau itu dilakukan dengan jamaah. Kalau seandainya sudah umur 10 tahun, kok anak kita bangkong, tidak mau sholat, Nabi memerintahkan kepada kita agar anak kita itu dipukul. Tapi mukul jangan sampai di tempat yang membahayakan kita. Di tempat umpamanya di kaki atau di apa. Itu memberikan pelajaran kepada anak kita bahwa sholat itu sangat penting. Jadi para pemirsa, jadi setelah orang itu diperintahkan untuk sholat, karena sholat itu adalah sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sholat ada sebagai standar. Kalau orang itu sholatnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Insya Allah tingkah lakunya baik. Insya Allah moralnya itu baik. Karena hasil daripada sholat yang benar adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau kita mengamati amalan sholat. Mulai dari Allahu Akbar. Harus tertanam pada diri kita bahwa kita itu kecil. Walaupun kita punya jabatan, punya harta yang melimpah. Itu kalau kita sudah Allahu Akbar, hanya Allah saja yang akbar, yang sombong. Tapi hambanya tidak boleh sombong. Tidak boleh merasa paling kaya. Tidak boleh merasa paling berkuasa. Itu namanya orang yang tidak bisa mengambil intisari daripada kita melakukan ucapan Allahu Akbar. Kemudian kalau kita rukuk. Kita rukuk itu antara kepala dengan pantat sejajar. Karena apa? Banyak orang-orang itu yang kadang-kadang merasa bangga dengan kepalanya karena menjadi anak yang jenius, menjadi anak yang pintar. Sehingga kadang-kadang karena merasa pintar, ketika kepalanya dipegang oleh orang lain, dia marah-marah. Jangan megang kepala. Itu namanya tidak hormat. Tapi kita ingat bahwa dengan adanya kita rukuk, maka posisi kepala yang dibangga-banggakan karena ilmunya, karena kepandiannya, ternyata ketika rukuk sejajar dengan pantat. Apalagi ketika kita sujud. Justru pantat kedudukannya, posisinya lebih tinggi daripada kepala. Dan kepala kita ketika sujud ada sejajar dengan tanah. Di mana nilainya kepala kita kalau kita sudah sujud? Itu menunjukkan ketawaduan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kepala kita ada di bawah pantat, maka karena itu perintah Allah menunjukkan kita harus rendah diri. Kita harus merendah walaupun kita punya jabatan. Walaupun kita punya pangkat, punya kedudukan, walaupun kita berharta. Seorang kaya, banyak hartanya, itu jangan kita gunakan untuk sombong, karena semuanya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara manfaat daripada kita sholat. Apalagi kalau kita dalam satu shaf. Dalam satu shaf itu tidak dibedakan apakah orang itu seorang pejabat atau seorang hartawan, tidak. Siapapun orangnya, seorang gembel, seorang pengemis, seorang yang miskin, fakir, kalau dia lebih awal datangnya ke masjid, ke musola, itu bisa menduduki shaf yang pertama. Dan satu shaf itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum."
Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa kepada Allah. Ketakwaan itulah ukuran kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pengemis, walaupun gembel, walaupun orang melarat, tapi kalau dia sudah sholat, itulah dia lebih mulia daripada orang-orang pejabat yang tidak sholat, orang yang berharta tidak melakukan sholat. Nah itu. Jadi sholat itu bisa membuat kita menjadi seimbang satu dengan yang lain, dan tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang ditinggikan kecuali orang yang atqakum, ada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Jadi penanaman kebiasaan sholat kepada anak kita itu harus sejak dini. Semenjak umur 6 tahun sudah diajak sholat, diajari sholat. Umur 10 tahun itu juga kalau nggak mau sholat, nggak mau melakukan ibadah, sholat harus dipukul. Itu semua adalah cara-cara pendidikan di dalam Islam. Kemudian nasihat Luqman yang selanjutnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Luqman itu memberikan nasihat kepada anaknya, amar ma'ruf nahi munkar. Kita harus amar ma'ruf, memerintahkan kepada diri kita untuk kebaikan, mengajak kepada keluarga kita untuk kebaikan, mengajak masyarakat kita untuk kepada agama yang benar. Wa'mur bil ma'ruf. Tentunya mengajak ini harus dengan cara yang baik. Dengan cara bagaimana orang itu bisa tertarik dengan kita, dengan agama kita. Seperti kalau kita lihat bagaimana Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah ada sangat diterima oleh umat. Karena di samping Rasulullah itu sudah menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang akan diajakkan kepada umatnya, sudah memberikan contoh, nah itulah. Di samping dia atau beliau Rasulullah itu sudah melakukannya, dan cara berdakwah pun dia tidak dengan menggunakan kasar. Kecuali kalau seandainya ketika diajak dengan cara yang baik, dia malah menantang, dia malah mengajak perang, nah itu baru Rasulullah untuk kekerasan. Tapi selagi mereka itu tidak melakukan kepada kita untuk melawan, maka kita harus dengan cara yang baik. Nahi mungkar pun penting. Kelemahan kita ini banyak yang mudah melakukan amar ma'ruf, tapi nahi mungkar nggak ada yang berani. Artinya apa nahi mungkar itu? Ketika kita melihat kemaksiatan, melihat kemungkaran, jangan kita diam. Kita harus berusaha bagaimana kemungkaran-kemungkaran yang ada di lingkungan kita, apa itu keluarga kita, apa masa kita, jangan kita tuh diam. Kita dekati mereka. Kita ajak kembali kepada jalan yang benar. Jadi banyak orang itu yang mudah melakukan amar ma'ruf, tapi mereka berat ketika nahi mungkar. Tahu kemaksiatan, diam saja. Tahu ada orang melakukan dosa, dia tidak menegurnya. Tahu melakukan orang berbuat kemungkaran, tidak menegurnya. Lah ini, kelemahan kita ini untuk nahi mungkar. Padahal kalau sekarang ini banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang membutuhkan kita untuk mengingatkannya, untuk menegurnya, dan untuk mereka kita ajak kembali kepada jalan yang benar. Itulah yang ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, wasbir ala ma asobak. Luqman itu memberikan pelajaran kepadanya sabar terhadap musibah yang menimpa. Sabar ini bisa diartikan sabar dalam melakukan kebaikan, sabar dalam meninggalkan ketidakbaikan atau kemungkaran, wasbir ala ma asobak. Harus sabar apabila
kita diuji oleh Allah sebuah musibah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau ada orang yang mengaku dirinya iman, kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam atau takwa, jangan buru-buru mengatakan iman, takwa, dan Islam sebelum diuji oleh Allah. Sejauh mana kesabaran kita ketika kita diuji oleh Allah? Allah pasti menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita diuji oleh Allah ketakutan. Seperti sekarang ini kita diuji oleh Allah dengan virus corona. Kita takut. Takut ke masjid, takut ke musola, takut tertular dengan makmum yang lain, dengan jamaah yang lain. Coba takut. Walju, kita kadang-kadang diuji oleh Allah kelaparan. Apa yang kita makan hari ini cukup, besok belum tentu ada. Kelaparan. Sejauh mana kita diuji oleh Allah kelaparan semacam ini? Apakah kita hadapi dengan sabar? Wa naqsim minal amwal. Dan kita diuji oleh Allah adalah harta kita berkurang. Umpamanya harta kita dicuri oleh orang, harta kita kena banjir, harta kita umpamanya kita menanam kemudian nggak berhasil, berkurang. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Dan kita diuji oleh Allah adalah diri kita, jiwa kita. Kematian umpamanya, sakit yang berkepanjangan. Itu namanya ujian Allah yang berupa anfus. Wasamarat. Dan juga kita diuji oleh Allah ketika kita bertani umpamanya tidak ada hasilnya, nggak ada hasil yang baik, kacang kita nggak menghasilkan yang baik, padi kita, jagung kita tidak menghasilkan yang baik. Lah itu semuanya adalah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika min azmil umur. Semuanya itu ada termasuk perkara yang sangat penting. Salat penting, amar ma'ruf penting, nahi mungkar penting, sabar penting. Lah itulah yang ditanamkan Luqman kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu semenjak dini sudah dibiasakan untuk melakukan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar. Kalau kita bisa mengikuti, bisa meniru, mencontoh apa yang dilakukan Luqman kepada anaknya, kita terapkan dalam keluarga kita terapkan dalam masyarakat kita, insya Allah dunia ini akan menjadi baik, dunia akan menjadi aman, dan dunia ini adalah orang yang termasuk kategori dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita dekat dengan Allah, apapun yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah akan mengabulkan permintaan kita karena kita sudah dekat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ini isi daripada surat Luqman ayat 16 dan 17. Insya Allah kelanjutan dari pada ayat ini kita teruskan minggu depan. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.